Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Satrio Homsin tentunya, dan ini adalah Saci TV. Setelah kemarin berhari-hari sampai tadi pagi aku upload terus berita-berita seputar tentang mangkatnya Ratu Elizabeth II. Kali ini aku ingin kembali ke dalam negeri. Aku baru saja menerima sebuah kisah horor, cerita misteri yang baru banget terjadi. Jadi bukan lama nih kejadiannya, tuh bukan udah bertahun-tahun yang lalu atau bahkan belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu yang udah banyak diceritakan orang, enggak. Jadi kejadian ini terjadi di kota Surabaya, dan for your information aja, emang di kota Surabaya ini ada beberapa mall yang memang sudah terkenal akan cerita mistisnya, akan cerita hantunya, akan cerita misterinya. Aku nggak akan spill nama mallnya apapun itu karena ya nggak enak aja gitu loh ya kan, karena mall ini memang masih beroperasi sampai sekarang dan masih rame pengunjungnya. Jangan sampai ntar pas kalian udah nonton video ini, jadi kalian jadi nggak mau berkunjung ke Surabaya atau nggak mau nge-mall di Surabaya buat kalian yang orang Surabaya. Tapi aku tahu banget kalau kalian memang asli tinggal di Surabaya, kalian udah sangat akrab dengan cerita-cerita mistis yang terjadi di mall. Ada yang dikaitkan dengan masa penjajahan dulu, peristiwa 10 November 1945, dan lain sebagainya. Tapi cerita ini adalah cerita yang benar-benar baru dan aku dapatkan langsung dari narasumbernya yang nggak lain nggak bukan adalah tante aku sendiri. Dan kejadian ini terjadi 2 minggu yang lalu lah ya guys, kurang lebihnya. Jadi tanteku ini umurnya hampir 60 ya, 57-58an gitulah ya. Tapi jangan kalian bayangkan nih nenek-nenek gitu ya looknya ya. Dia masih lincah, masih cantik, masih seger gitu. Dan tanteku ini ya, si tante ini aktif banget ngelatih yang namanya itu land dance ya. Kalau kalian nggak tahu land dance, ntar aku kasih tahu lah di sini, aku insert gambarnya kayak apa. Dan memang tante aku ini punya masa yang cukup besar di Surabaya. Jadi karena dia mungkin sering ada event di mana, di gelora apa, kemudian ada event di mana, di hall mana, di mall mana, akhirnya dia punya masa yang cukup banyak. Ya puluhan lah jumlah masanya itu. Bunda ini, bunda itu, bunda ini, bunda itu gitu kan, kalau ibu-ibu zaman sekarang kan. Ya biasalah ya, kesibukan mereka kalau udah ngumpul suka ngegosip dan lain sebagainya, itu pasti. Tapi di sini aku nggak akan menceritakan gosipnya apa yang diceritakan sama mereka, tetapi sebuah kejadian yang sangat menarik dan epic banget buat aku ceritakan di sini. Kurang lebihnya 2 minggu yang lalu, nggak sampai malah. Jadi karena sekali lagi dia ini punya masa yang cukup banyak, akhirnya kemasyuran tanteku ini sampai didengar oleh seorang manajer sebuah mall. Namanya Mas Anwar aja lah ya aku sebutnya ya, tapi ini adalah nama samaran. Bahkan nama tanteku sendiri nggak aku sebutin di sini, nggak enak juga sama orangnya kan. Jadi si Mas Anwar ini tiba-tiba ngonteklah si tanteku ini. Ibu apa kabar? Baik gitulah kata tanteku ini kan. Ibu ngelatih land dance ya, ibu punya masa ya ini. Nah akhirnya si Mas Anwar ini pun nawarin, ibu mau nggak kalau ibu ngajar atau ngadain acara, ngadain event di hall kami. Jadi hallnya mall itu yang gede banget, yang biasa buat rapat, biasa buat nikahan gitu kan kalau di mall. Akhirnya ya karena dikasih tempat gratis, ya udah, ayo aja berangkat, jalan lah tanteku ini kan. Dia hubungilah itu masanya di grup WA-nya dia. Bunda, ini nanti tanggal sekian, datang ya, kita acaranya di sini, kita ngadain, kita latihan bareng di sini gitu kan. Disambutlah dengan keceriaan hati sama si ibu-ibu yang lain kan. Oke bun, oke bun, oke bun gitu kan. Akhirnya sampailah pada hari yang sudah ditetapkan itu, tanteku itu udah siap-siap lah ya dengan baju perangnya dia mau ngajar si land dance ini. Tapi pas dia udah siap nih semuanya, dan dia belum jalan ke mall ini, tiba-tiba dia itu menerima WA dari salah seorang anggotanya dia. Dia bilang, Bunda ini kenapa ya di sini kok di acara ini, di hall ini, maksudnya kok ada acara kan, katanya hari ini harusnya nggak ada acara. Tanteku kaget dong, loh masa sih bun, enggak ada acara, kok nggak ada acara, ntar tunggu aja deh, aku di sana, aku ke sana, tunggu aja di sana. Akhirnya si Bunda B ini yang nelpon tanteku ini, akhirnya dia memutuskan untuk berkeliling-keliling mall itu karena mallnya ini memang cukup besar dan cukup baru gitulah di Surabaya. Jadi tempatnya itu dekat dengan stasiun yang besar di kota itu ya. Mungkin kalian di sini udah pada paham ya stasiun apa dan mall apa mungkin ya kira-kiranya. Tapi aku nggak mau spill nama mallnya, mohon maaf. Nah, FYI, for your information, ini kejadiannya itu bukan sore, bukan maghrib, apalagi malam, tetapi jam 9 pagi, guys. Jam 9 pagi ini kejadiannya mereka mau latihan land dance itu. Akhirnya ya sudahlah, terus ditanya lah sama tanteku kan tadi waktu si Bunda B itu telepon kan, emang acara
ada apa bunda di sana? Banyak sekali itu, penuh itu hallnya, kata dia kan, kata si temennya ini kan. Banyak kursi penuh di sana, undangannya banyak pakai batik warna-warni. Pokoknya mereka resmi sekali lah. Ini acaranya gede banget loh bun. Serius nih kita mau latihan di sini, mereka baru mulai loh, kata si Bunda B ini. Nah akhirnya karena sama tante aku udah ditenangkan, udah ntar aku ngomong sama si Mas Anwar lah, manajernya yang nawarin kita buat latihan di situ gitu kan. Akhirnya si tanteku ini berangkatlah dari rumahnya ke mall ini. Sampailah di sana, si tanteku ini nyari-nyari si Bunda B. Kemana nih si Bunda B, kok nggak ada? Mereka itu apa, dia itu nunggu aku di mana? Katanya deket-deket sini gitu kan. Nah karena dia nggak nemu temennya dan dia udah berada di depan si hall ini, dia akhirnya berinisiatif untuk ngecek apa benar di situ ada acara gitu kan. Akhirnya dia itu jalanlah ke pintu utamanya itu hall. Nah di sana sebelum dia ngetuk itu pintu kan pintunya ditutup ya. Sebelum dia ngetuk, dia mau ngebuka, pintu itu udah dibuka duluan dari dalam gitu kan. Nah, di situ dia melihat ada 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan pakai baju batik. Tapi ini baju batiknya jangan dibayangkan baju zaman dulu banget, zaman Majapahit, Kemben, kayak apa, enggak. Lebih mirip kepada resepsionis hotel, gitulah kalau kata tanteku ini ya. Karena pintunya udah dibuka, tanteku kaget lah. Ini kok terang banget di dalam ini, katanya nggak akan ada acara, berarti bener nih si Bunda B nih, di sini ada acara. Terus gue gimana nih, gue harus ngubungin Mas Anwar segera nih, ntar jangan sampai nih masa gue udah datang ke sini ternyata di sini ada acara, gue kan malu gitu kan. Dia lihat dulu tuh di bagian dalam tuh memang lampunya tuh terang banget sampai si tanteku ini tuh merasa silau, dan di samping lampunya tuh terang banget guys. Di situ tuh tanteku ngerasain tuh AC-nya itu dingin banget, AC-nya pokoknya dingin banget, kayak nggak kayak rapat biasa di dalam hall itu ya. Memang AC-nya dingin di dalam mall, tapi itu tuh kayak kedinginan gitu loh. Nah, karena dia tahu di situ lagi ada acara, penuh pula orangnya di dalam hall itu, penuh, darlah penuh, dan semua memang bener kata si Bunda B itu, di situ lagi ada kayak acara pakai baju batik resmi semua gitu kan. Oh maaf mbak, ya udah saya mau keluar dulu gitu kata tanteku kan. Ditutuplah lagi si pintu hall itu. Setelah ditutup, tanteku ini nelpon si Bunda B. Halo, ini gue udah dateng nih bun di sini. Tapi emang bener nih kata Bunda nih, di sini lagi ada acara kayaknya. Kenapa ya? Harusnya nggak ada kata si Mas Anwar. Ntar aku hubungi Mas Anwarnya dulu ya, manajernya dulu. Ditelepon lah sama tanteku kan. Ditelepon si Mas Anwarnya, dia bilang, iya ada apa bun gitu kan. Iya di sini kok ada acara sih mas gitu. Katanya di sini aku suruh latihan. Ini teman-temanku udah aku WA-in semua loh di grup semua, ntar lagi pada datang. Nah Mas Anwarnya denger tanteku ngomong gitu, Mas Anwarnya bilang, nggak ada bunda, nggak ada acara hari ini, kan udah janji sama bunda, dikosongin udah, itu udah disiapin buat acaranya bunda, eventnya bunda, mau dance di situ mau untuk beberapa puluh orang gitu kan. Kaget lah tanteku kan, jelas-jelas dia barusan nengok ke dalam dan memang banyak banget orang di dalam situ. Singkat cerita, akhirnya si tanteku ini bilang dong, oh Mas Anwar kesini aja lah, lihatlah sendiri, ini ada mall. Mungkin Mas Anwar miskomunikasi lah sama temannya Mas Anwar yang sesama manajer juga kali gitu kan. Mas Anwarnya datang lah itu kan. Jadi tanteku ini nggak jauh-jauh, nggak nyari si Bunda B itu kemana, nongkrong di restoran mana, enggak. Jadi tanteku tetap di depan pintu utama itu ya guys, di depan pintu utama si hall tadi, karena kan udah dibuka ditutup, terus dia nunggunya di situ supaya nggak susah-susah banget kalau nanti ada anggotanya datang di situ, ketemu langsung sama dia. Akhirnya beberapa menit kemudian, nggak nyampe 5 menit, si Mas Anwar ini datang gitu. Kenapa bunda gitu kan? Nah, tanteku bilang, itu mas penuh itu dalam hallnya, gimana ini? Ntar lagi masa saya datang. Wah nggak ada nih bunda gitu kan, kata si Anwar kan, si Mas Anwar ini bilang gitu. Nggak ada acara. Memang sih dari semalam aku suruh bersihin nih, anggotaku suruh bersihin itu hall, dan memang sebelumnya mau ada acara tapi nggak jadi. Nah alhasil kursi-kursinya mungkin belum dipinggirin, jadi entar kita akan pinggirin secepatnya supaya bunda bisa latihan si dance itu di situ. Ya cobalah mas lihat. Nah begitu si Mas Anwar ini jalan menuju pintu utama, tanteku itu kaget banget guys. Kagetnya kenapa? Lah Mas Anwar itu kan manajer, bawa kunci itu banyak banget, dan ternyata pintu hall itu tuh masih dikunci. Dia buka, ceklek, dibuka, jegrek, bener. Isi hallnya itu kosong, lampunya gelap, AC-nya mati, dan bahkan tirai-tirai itu ya, kelambu-kelambu apa sih, hordengnya itu masih ditutup semua, memang kosong. Dan memang cuma ada kursi yang dideret-deret yang tadinya tuh mau dipakai rapat tapi nggak jadi, kata Mas Anwar. Bener tadi Mas Anwar. Kaget dong tanteku tuh ngelihat kenyataan yang ada depan mata dia. Orang dia nggak kemana-mana loh guys. Dia itu baru dibuka tadi pintu, ditutup, dia udah di situ. Cuman beberapa meter aja dia jalan ke sana supaya rada jauh lah gitu dari pintu. Ya pintunya ya itu, dan itu adalah satu-satunya
satu-satunya pintu utama dan satu-satunya jalan utama masuk ke dalam hall itu. Nah, akhirnya tante aku ngubungin lah si Bunda B. Oke Bunda, ini sudah ada nih di sini Mas Anwarnya dan hallnya kosong, udah selesai lah acaranya gitu. Dia bilang ke si Bunda B tadi kan. Bunda B datang, disusul dengan teman-temannya yang lain datang tuh, masanya datang berpuluh-puluh orang, masuklah ke dalam hall itu. Yang pertama kali dilakukan sama tanteku adalah membuka semua tirai-tirai supaya terang, dan tanteku tuh sambil merinding sekali karena memang dia yakin seyakin-yakinnya tadi tuh dia disambut 3 orang pakai baju batik modern ala-ala resepsionis hotel, dan ada musiknya ada musiknya guys, ada musiknya. Jadi musiknya itu bukan gamelan, bukan kayak pesta nikahan, tetapi musiknya itu seperti kalau kita itu masuk ke dalam hotel yang bintang 5 gitu. Tahu lah ya musik-musik yang apa sih, kayak saksofon kayak gitu-gitulah ya. Nah, akhirnya di situ dia bersih-bersih, kursinya dipinggirin sama masanya, akhirnya mereka latihan lah di situ. Selesailah singkat cerita mereka latihan, mereka pulang ke rumahnya masing-masing setelah beberapa jam mengucapkan terima kasih ke si Mas Anwar. Malamnya baru tanteku telepon lah si Bunda B. Bunda tahu nggak tadi ceritanya? Saya juga melihat apa yang Bunda B itu lihat di dalam hall. Memang sepertinya ada meeting, ada rapat besar. Bahkan aku disambut sama 3 orang. 1 cowok, 2 cewek pakai baju batik warna-warni sama persis kayak yang Bunda bilang. Dan di dalam banyak juga orang pakai baju batik yang resmi banget. Tapi Bunda B tahu nggak? Ternyata tadi pas Mas Anwar datang, Mas Anwar yakin banget kalau di hall itu tuh nggak ada acara. Dan setelah itu Mas Anwar ngebuka pintu si hall itu. Dan masih dikunci loh Bunda. Waktu dibuka itu pintu hallnya, itu beneran sepi, gelap, AC mati, lampu mati. Makanya tadi tuh sebenarnya sepanjang kita latihan di situ, aku tuh merinding Bunda. Nah denger kayak gitu ya, si Bunda B ya kaget, shock lah, berarti nggak salah kayak yang tadi aku lihat kan Bun, gitu kan. Iya bener Bun gitu. Terus tadi tuh apa? Masalahnya cerita-cerita seperti ini biasanya di mall-mall di Surabaya tuh memang ada beberapa yang soal legenda suster gepeng lah, suster kejepit lift lah, kemudian ada gondorwo di dalam mall, pocong pengelarisan, memang banyak, ada rumah Darmo juga. Tetapi kisah seperti ini yang masih baru di mall yang cenderung baru, umurnya juga mungkin belum 20 tahun lah, jadi bukan mall lama sih ini kan. Cerita seperti ini tuh baru saja terjadi, dan yang lebih mengherankan lagi terjadi di jam 9 pagi, bukan malam hari. Gimana ceritanya kalau itu malam hari, Darla? Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga memiliki cerita yang mirip banget atau pengalaman mistis kalian di sebuah mall di kota kalian atau beberapa mall di kota Surabaya? Barangkali kalian ada orang Surabaya di sini, bisa cerita di kolom komentar di bawah. Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tonton video-video aku yang lain tentang Royal Family. Kemarin aku udah bahas banyak banget. Tapi sebenarnya yang lain hanya slide-slide aja. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian ada banyak sekali kasus-kasus kriminal yang aku bahas. Dan thank you banget untuk kalian yang selalu hadir. Eliza, Salim Kaili, dan semuanya yang setia di Sachi TV. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum. Dan buat kalian yang baru saja hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan perkenalkan, nama saya Satrio Khomsin. Awal udah, akhir gue perkenalkan lagi. Thank you, jangan lupa ramaikan kolom komentar karena aku sangat bahagia kalau sedang baca kolom komentar dengan komentar-komentar kalian yang udah kalian tulis dengan penuh cinta itu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. Bye.